Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita mulai rapat gabungan dan rapat koordinasi tahap 1 siang hari ini. Rapat akan dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan juga Kabid Organisasi Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia. Untuk itu kami undang dengan hormat Ibu Siti Anggraini Hapsari, kami undang juga Bapak Gatot Triwalyo, Ibu Lucia Suryani, dan Ibu Farah Nurani Cinong untuk menempati tempat yang telah disediakan di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera seluruh undangan yang hadir pada rapat gabungan dan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah INI Jawa Timur. Pertama kali saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tes 1 2. Izin, saya ulangi. Kepada yang terhormat pengurus wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia, pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia, insya Allah dapat hadir ketua, sekretaris, dan kabid organisasi. Yang terhormat seluruh Dewan Kehormatan Wilayah, yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan Daerah atau yang mewakili, yang terhormat penasehat pengurus wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia, yang terhormat Dewan Pakar dan Dewan Kajian Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia. Perkenankan saya selaku Sekretaris Wilayah Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur membuka kegiatan acara rapat gabungan dan rapat koordinasi tahap 1 yang diselenggarakan di Samator Building lantai 2 pada hari ini Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Selanjutnya izin 13 Oktober 2023. Selanjutnya akan kami sampaikan susunan acara berkenaan dengan rapat gabungan dan rapat koordinasi tahap 1 sebagai berikut. Kegiatan registrasi telah dilakukan, pembukaan acara telah dilakukan, kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne INI telah dilakukan, pelaksanaan doa telah dilakukan. Selanjutnya adalah rapat gabungan yang akan dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Organisasi. Telah hadir Ibu Siti Anggraini Hapsari, saya Gatot Triwalyo, rekan Lucia Suryani, dan rekan Farah Nurani Cinong. Dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib rapat gabungan. Bahwa sehubungan dengan pasal 49 ayat 7, bila mana apabila pada waktu pembukaan rapat quorum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 1 jam. Apabila sesudah pengunduran waktu tersebut belum juga tercapai quorum, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil segala keputusan yang sah. Untuk itu kami sampaikan bahwa jumlah pengurus dan perwakilan dari pengurus daerah adalah 366. Untuk itu kami mohon rekan berdasarkan laporan dari tim pendaftaran yang diwakili oleh rekan Penny bahwa telah hadir 89. 50% dari 366 adalah 183. Ya. 183, betul ya. Untuk itu belum tercapai ketentuan pasal 49 ayat 7.
sehingga nanti akan dilaksanakan skorsing. Selanjutnya saya sampaikan acara berikutnya adalah skorsing akan diisi dengan pengarahan Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah, pengarahan Dewan Pakar atau Dewan Kajian atau Dewan Penasehat yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Anggraini, Bapak Mahmud Fauzi, Bapak Bambang Heru Juwito, Ibu Asnah Taufik, dan Bapak Habib Aji. Selanjutnya adalah materi acara pencabutan skorsing dan dilanjutkan dengan pembahasan rancangan tata tertib rapat anggota di tiap-tiap Pengda untuk penjaringan bakal calon ketua pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah. Adapun rapat tersebut akan dipimpin oleh pimpinan rapat dan peserta rapat, akan dilaksanakan dan dihadiri oleh pimpinan rapat dan peserta rapat gabungan. Selanjutnya adalah penandatanganan SK penetapan tim verifikasi, tim pemilihan dan tim pengawas, dan akan dibuat berita acara oleh tim sekretariat. Mas siang Pak Fauzi, Pak Kukuh, terima kasih kehadirannya. Demikian susunan rapat gabungan dan rapat koordinasi tahap 1 yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur. Semoga agenda dapat berjalan dengan lancar dan mencapai harapan dan tujuan daripada rapat gabungan dan rapat koordinasi pada hari ini, Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Selanjutnya untuk rapat akan dipimpin dan dilanjutkan oleh Ibu Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur. Kami persilakan Ibu Siti Anggraini Hapsari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan limpahan kasih sayangnya. Pada kesempatan yang berbahagia di siang hari ini, kita dapat mengadakan rapat gabungan dan rapat koordinasi tahap 1 untuk mempersiapkan konferensi wilayah. Izinkan saya menyampaikan kepada yang terhormat, rekan-rekan di sini pengurus daerah INI yang diwakili oleh ketua, sekretaris, dan kabid organisasi atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati seluruh Dewan Kehormatan Wilayah atau DKW yang pada kesempatan hari ini telah hadir di hadapan kita, Ibu Erna Anggraini selaku Ketua DKW, kemudian Bapak Mahmud Fauzi dan Bapak Kukuh Mulyo Raharjo. Kemudian yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Daerah atau yang mewakili yang telah hadir dari 18 Pengda yang saat ini mungkin hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Dewan Penasehat Pengwil Jatim INI, dalam hal ini ada Ibu Asna, Ibu Happy, kemudian Pak Tandyo Hasan, dan mungkin ada rekan-rekan lain ya yang tidak saya lihat di sini lainnya, tapi mohon maaf kalau mungkin ada yang terlewat untuk saya sampaikan. Tapi yang jelas kepada seluruh Dewan Penasehat dari Pengwil Jatim INI, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati Dewan Pakar, Dewan Kajian dari Pengwil ini Jatim. Dan yang tak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Pengwil INI Jawa Timur periode 2019 sampai dengan periode 2023 yang hadir pada kesempatan siang hari ini, terutama kabid-kabid. Di sini kabid saya lihat ada Ibu Dr. Isi Karimah Sakir, beliau selaku Kabid Hubungan Antar Lembaga. Berikan tepuk tangan kepada beliau. Kita santai ya, agak santai, agak rileks, jangan terlalu tegang. Kemudian Kabid Humas, Pak Ishak, Mas Ishak, selamat siang. Dan juga mungkin saya rasa ada kabid-kabid yang lain ya di sini, tapi saya ucapkan selamat datang kepada para kabid dan seluruh jajaran anggota dari pengurus wilayah Jawa Timur. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
sebelum mungkin saya memimpin rapat ini, maka izinkan saya dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim menyatakan lebih dahulu rapat gabungan dan rapat koordinasi tahap pertama untuk persiapan Konferwil yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Samator Building. Pak Wimpri, dipersilakan Pak, langsung. Di samping Pak Fauzi masih kosong Pak Wim. Jangan berdekatan dengan Bu Happy Pak. Kali ini berpisah sedikit. Ya oke. Terima kasih. Ya. Jadi rapat gabungan dan rapat koordinasi tahap pertama untuk persiapan Konferwil yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat tanggal 13 Oktober 2023, bertempat di Samator Building, Jalan Raya Kedung Baru nomor 2628 Surabaya, saya nyatakan dibuka. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tadi yang sudah dibacakan jadwal rangkaian acara oleh Bapak Sekretaris dan mungkin di meja Bapak Ibu semuanya juga sudah kami sampaikan susunan rancangan acara rapat gabungan dan rapat koordinasi tahap pertama ini. Kita sudah sampai pada poin 5, di mana poin 5 setelah rapat ini saya buka, itu saya akan membacakan tata tertib rapat gabungan. Namun memang di dalam tata tertib rapat gabungan ini mungkin ada beberapa hal yang ingin nanti mungkin saya sampaikan, hanya karena memang di sini quorumnya, mohon maaf ya, quorumnya memang masih belum ya, masih belum memenuhi quorum. Maka sebentar, tadi berapa jumlahnya? Sampai hari ini masih 89 dari total pengurus dan penasehat itu sebanyak 366, maka sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 49 ayat 1, apabila pada waktu pembukaan rapat quorum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 1 jam. Apabila sesudah pengunduran waktu tersebut belum juga tercapai quorum, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil segala keputusan yang sah. Untuk itu saya mohon dengan hormat perkenankan dan izin dari Bapak Ibu semuanya, apakah karena di dalam tata tertib ini saya juga nanti memerlukan persetujuan dari segenap ketua Pengda, sekretaris Pengda yang hadir, dan juga nanti para peserta rapat gabungan dan rapat koordinasi yang hadir, maka kiranya saya mohon persetujuan jika rapat ini saya skorsing lebih dahulu sebelum saya masuk pada substansi nanti tata tertib persidangan supaya nanti tidak terputus agenda apa yang akan dibahas di dalam persidangan ini. Oleh karena itu jika diperkenankan maka akan saya skorsing dan sesuai dengan tata tertib maupun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maka skorsing ini dilakukan selama 60 menit atau 1 jam. Dan nanti kami mohon dengan hormat, di sini kita akan dengarkan pengarahan dari DKW, nanti juga dari perwakilan DKD, kemudian pengarahan dari Dewan Pakar, Dewan Kajian maupun Dewan Penasehat. Dan yang sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Erna Anggraini, Pak Mahmud Fauzi, kemudian Ibu Asna. Tadi Pak Habib mungkin tidak bisa hadir, saya mohon barangkali nanti Pak Wimpri juga bisa hadir untuk memberikan pengarahan ataupun sepatah dua patah kata ya yang akan disampaikan kepada kami khususnya Konferwil sebagai pelaksana, khususnya Pengwil sebagai pelaksana Konferwil. Dan nanti untuk itu kami mohon bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan untuk mengisi pengarahan tersebut. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu rapat akan saya skorsing selama 60 menit. Sekarang dimulai, sekarang pukul 2:10 ya, pukul 14:10. Nanti rapat akan dibuka kembali pada pukul 13:10. Mohon, 15 ya, 15:10 ya, sebentar saya tulis, ini 14:10 sampai 15:10 nanti skorsing akan kami cabut. Baik, dengan demikian maka untuk sementara rapat kami nyatakan di skorsing untuk 60 menit.
Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada pimpinan rapat gabungan Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia. Selanjutnya kami persilakan untuk menempati tempat duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, demi memenuhi ketentuan dalam pasal 49 ayat 7, skorsing akan dilakukan dalam jangka waktu 1 jam atau 60 menit. Selanjutnya skorsing diisi dengan pengarahan Dewan Kehormatan Wilayah dan juga Dewan Kehormatan Daerah, pengarahan Dewan Pakar, Dewan Kajian dan Dewan Penasehat. Untuk itu kami undang dengan hormat Ibu Erna Anggraini, Bapak Mahmud Fauzi, Bapak Wimpri Suwiknyo, Ibu Asna Taufik untuk menempati tempat yang telah disediakan di atas panggung Bapak untuk memberikan pengarahan kepada kami dalam rangka pelaksanaan Konferwil Ikatan Notaris Indonesia. Pak Kuku. Nggih, Pak Kuku ngapunten, Pak Kuku Mulyo Raharjo. Selaku Dewan Kehormatan Wilayah juga untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Monggo Bapak, Pak Kuku dan juga Pak Wimpri Bapak. Nanti Bu Isi akan ditemani sama Ibu Ketuil INI. Cukup Bapak, telah disediakan tempat di atas panggung. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengarahan yang akan disampaikan kepada beberapa Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, pengarahan Dewan Pakar, Dewan Kajian dan juga Dewan Penasehat. Sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak dan Ibu yang berada di atas panggung. Kami persilahkan. Saya dulu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah ya. Sore ini kita bisa ketemu lagi dalam kondisi sehat dan kita semua akan menghadapi Konferwil yang sudah di depan mata. Ya, sebagaimana dalam semua rapat anggota, baik itu kongres, baik itu konferwil, baik itu konferda, selalu akan ada pemilihan ketua, baik itu ketua Pengda atau wilayah atau PP, itu selalu ada satu situasi, ada satu sensasi yang barangkali akan membingungkan rekan-rekan semua. Tapi hendaknya saya kira Jawa Timur ini selalu berada pada wilayah yang damai. Ya, jadi siapapun yang nanti akan menjadi ketua, pilihlah sesuai dengan intuisi Anda ya, dan figur yang benar-benar ingin, yang peduli dengan organisasi ini tanpa ada vested oriented ya, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan golongan ya, karena memang anggaran dasar, kode etik kita sendiri juga tidak memperbolehkan adanya kelompok-kelompok yang eksklusif ya. Jadi ini yang pokoknya ibarat seorang ibu katakan punya anak tiri, anak kandung, anak angkat, segala kita harus sama untuk menyayangi ya. Dan sebetulnya ada sesuatu yang membuat saya agak sedikit prihatin ya, karena begitu tajamnya sebuah persaingan kalau kita kemarin lihat di kongres itu, sehingga
muncul satu kelompok-kelompok yang sangat meresahkan ya, tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di Jawa Timur. Saya ingat sejak mulai Pak Yudara sampai siapapun, sampai saya, Pak Fauzi, Pak Heru dan semua Bu Titi, kita boleh bersaing di dalam pemilihan, tetapi setelah selesai. Tidak ada lagi satu dendam ya. Dan saya kira kita semua juga tidak boleh merasa bahwa saya paling pantas sebagai ketua, saya yang paling pinter, saya yang paling berhasil, saya yang punya masa atau dan lain-lain. Dan saya yakin semua anggota di Jawa Timur ini tidak ada yang terkena sindrom apa yang sekarang lagi marak itu? Narsistic personality disorder. Nah, ini dia yang sedang marah ini. Ternyata coba nanti dilihat di YouTube ya, atau di apa itu NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ini satu gejala penyakit jiwa, walaupun bukan termasuk gila ya. Artinya ada satu perasaan bahwa saya ini paling pinter, saya ini paling benar, sehingga sedikit meremehkan orang lain. Itu biasanya gejalanya seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua, baik nanti yang memilih, yang akan dipilih, yang mencalonkan diri tidak mempunyai semacam gejala kejiwaan seperti itu. Ini mohon maaf kalau ini saya hanya mengutip di YouTube ya, bahwa itu ada gejala seperti itu. Kita jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Kita sama, kita mempunyai kesempatan yang sama. Kalaupun sekarang ini calonnya boleh macam-macam, mungkin boleh Pak Kuku, Pak Gatot, Bu Heni, Bu Isi, atau siapapun boleh mencalonkan sebagai ketua ya. Jadi dan pada akhirnya siapapun yang akan terpilih, saya harap Jawa Timur ini tetap damai dengan cara-cara yang baik. Dan kalaupun sekarang Anda ingin, wah ini harus ada perbaikan, nah ini harus ada sesuatu yang beda, itu boleh-boleh saja, karena tidak ada seorang pun yang bisa melarang ya. Sekalipun itu teman dekat, seperti saya dengan Pak Fauzi, ini kami sangat dekat ya, sering ngobrol, tapi tidak akan pernah bisa mempengaruhi Pak Fauzi untuk melakukan sesuatu, oh saya milih ini, saya milih itu, tidak ada satu pun yang bisa mempengaruhi. Saya teringat ada satu quote ya, quote ini sangat menjadi prinsip hidup saya. Kalau memang Anda menginginkan sebuah perubahan, boleh-boleh saja. Tetapi ada satu quote yang menurut saya perlu kita pahami. Ada quote yang saya kira mungkin rekan-rekan semua sering mendengar ya, bahwa God grant me the courage to change the things I can, the serenity to change the change I can change, and the wisdom to know the difference. Artinya apa? Ya Tuhan, berilah saya ini kekuatan untuk merubah sesuatu yang kiranya masih bisa dirubah. The serenity to accept the things I cannot change. The kedamaian melihat sesuatu yang tidak bisa kita rubah, and the wisdom to know the difference, dan kebijakan untuk melihat iki kira-kira seiso dirubah enggak, seperti itu. Dan itu hendaknya kita terapkan dalam semua lini kehidupan kita, baik di dalam menjalankan jabatan kita, di dalam berorganisasi, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan barangkali saya, Pak Fauzi, Pak Kuku, Bu Asna, Pak Wimpri, ya saya tidak ingin berpanjang lebar soal ada kongres yang nantinya ada KLB, biarlah itu mengalir begitu saja. Tapi satu hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semua, saya kira kita sama, bahwa kita tidak ingin bahwa INI ini terpecah. Itu aja. Dan itu akan sulit sekali ya, kita terus terang aja dengan adanya isu-isu yang sedang berkembang, rencana-rencana yang ada dari rekan-rekan Pengwil yang ada, ini juga sesuatu yang barangkali membuat kita sedikit galau ya. Tapi apapun kami dari Jawa Timur ya, terutama saya, Pak Fauzi, Pak Kukuh ini selalu sering kita berbincang, intinya kami pun tidak ingin bahwa INI ini terpecah, ini mohon dipahami semua. Ya.
Jadi ini yang sudah didirikan tahun 1908 itu akan sayang sekali kalau sampai ini terpecah. Bahwa nanti akan ada, sudah ada kongres, ada KLB, monggo terserah. Kita juga nggak punya kewenangan untuk menghentikan apa rencana-rencana akan ada KLB dan lain itu hak semua anggota. Jadi yang prinsip kami di Jawa Timur tetap ingin bahwa ini tidak akan ada perpecahan, satu wadah itu aja. Dan mengenai selanjutnya mungkin kita lebih fokus kepada Konferwil, mungkin Pak Fauzi dan Pak Kukuh akan menambahkan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semua masih diberikan kesehatan, baik sehat jasmani, rohani, batiniah kita, perasaan kita, nurani kita masih dihidupkan. Masih dihidupkan di antara kita. Sehingga dengan modal itu kita punya perasaan satu. Bahwa kita sama-sama sebagai notaris, kita menjalani kehidupan bersama dengan notaris-notaris lain dalam wadah Ikatan Notaris Indonesia. Sungguh organisasi Ikatan Notaris ini luar biasa. Usianya sudah lebih daripada 1 abad. Kalau kita perhatikan dengan usia 1 abad, seharusnya sebagai suatu institusi yang sangat matang, dewasa, termasuk sistem nilai yang terbangun di dalamnya dan orang-orang yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan dengan kematangan dan kedewasaan dalam suatu organisasi yang usianya lebih daripada 100 tahun ini, menjadikan kita sebagai anak-anaknya di dalamnya. Juga mempunyai kematangan. Kematangan di dalam menjalankan jabatan, kematangan di dalam organisasi. Dengan didasarkan kepada peran organisasi yang menaungi kita bersama-sama, sehingga kita di dalam pelaksanaan jabatan dan di dalam pergaulan kehidupan sesama notaris dan antara notaris dengan masyarakat, itu akan terjadi tertib. Tidak hanya tertib hukum, tetapi mutlak kita sebagai profesi mempunyai nilai-nilai profesional kita, nilai-nilai etika kita. Karena disitulah sumber inspirasi, watak, kepribadian, karakter yang harus dibangun sebagai suatu profesi. Ini terjaga sejak di dalam alam pikiran kita, sejak di dalam batin kita. Kita tidak boleh tidak siap mental kita sebagai notaris. Karena itu syarat untuk menjadi notaris. Oleh karena itu sekali lagi kita disumpah untuk mematuhi semua yang ada di dalam situasi nilai batiniah itu. Apakah itu jujur, seksama, punya integriti, bertanggung jawab, amanah. Ini bagian yang tidak bisa dilepaskan di dalam kehidupan kita.
nilai itulah yang menyatukan kita. Dan pencegahan ini bukan soal hitam putih yang ada di depan kita. Bahkan jiwa yang ada di dalam anggaran dasar rumah tangga dan kode etik itu juga bagian daripada satu kesatuan. Saking tingginya tingkat keterjagaan inilah, maka dengan harapan kita bisa menjaga hubungan yang satu dengan yang lain. Dalam konteks ini, sekali lagi, yang menyatukan adalah norma-norma, baik norma etika maupun norma hukum. Baik di dalam organisasi kita ada di dalam ini, sumpah jabatan kita pun juga mengatakan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang tunduk patuh dengan konstitusi nasional, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan seterusnya. Itu bagian kepatuhan kita. Nah, oleh karena itu pengalaman kemarin cukup melelahkan. Dan itu menurut saya sumber persoalannya adalah kita tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan norma-norma yang melandasi di dalam mengatur hubungan yang satu dengan yang lain. Karena norma itu terlanggar sehingga timbul konflik. Oleh karena itu sekali lagi saya untuk menentukan Conferville ini apakah harus melegalkan kongres atau tidak. Bagi saya tidak terlalu penting. Yang penting adalah nilai-nilai yang menjiwai dalam kehidupan profesi kita. Di dalam organisasi kita. Oke. Conferville tidak bisa dihindari kapanpun dilaksanakan. Mau berdasarkan KLB, mau berdasarkan kongres, silahkan. Saya tunduk patuh apapun yang diputuskan di dalam rapat gabungan ini. Cuma ingat, ambil hikmah, ambil pelajaran. Semua yang menimbulkan sumber konflik di antara kita, hindari. Jangan pernah kita mencoba pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai itu akibat dari kita ini seperti seorang politikus yang rakus dengan kekuasaan. Waktu tinggal 3 tahun 1 periode kok. Dan itu pasti kita lewati kok. Untuk apa? Sampai harus berdarah-darah gitu loh. Ini kan kita menjadi terbelah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kalaulah saya tidak berhasil membangun persatuan dalam skala nasional, saya berharap Jawa Timur bersatu. Siapa yang mencoba untuk mengacak-ngacak, ayo kita hadapi bersama. Jangan pernah, Jawa Timur selama ini tidak pernah sampai terpecah. Ya kan Bu Ena? Sekeras apapun perbedaan antara Pak Wawan, Pak Yudara, saya tahu persis. Tapi mereka itu bisa menyelesaikan dengan baik. Dengan penuh hikmah, bijaksana. Dan itu dengan cara bermusyawarah. Tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua ada kok. Dan sesungguhnya anggaran dasar kita ini sudah lengkap. Dari waktu ke waktu kita usahakan menyesuaikan. Tapi yang namanya ciptaan manusia tidak pernah akan bisa menyelesaikan semuanya sempurna. Tidak ada. Pasti ada kekurangan. Tapi kekurangan itu kita tutup dengan jiwa ihsan. Jiwa yang penuh tulus damai. Kita terima. Oleh karena itu, Bu Heni, kalau boleh sebagai ketua, kita bicarakan bersama-sama.
Jangan menang-menangan. Jangan menang-menangan. Mari kita bicarakan musyawarah. Pilihan itu tidak bisa dihindari kok. Tidak bisa dihindari. Setiap 3 tahun sekali pasti kita hadapi kok. Kalau sesuatu yang sudah rutin kita laksanakan dan setiap rutinitas itu terjadi berdarah-darah. Apakah kita bangun organisasi profesi ini yang beradab? Tentu tidak kan. Itu tidak. Kita semua itu loh baik-baik saja. Tidak ada kapan kita konflik-konflik ini. Tidak pernah seingat saya. Sampai hari ini. Sehingga maksud saya, konflik yang secara terjadi secara nasional itu jangan terbawa-bawa ke Jawa Timur. Mari kita jaga. Dan yang bisa menjaga adalah kita bersama. Maaf saja, sebagian besar perasaan hati nurani di antara sesama notaris di seluruh Jawa Timur ini ingin damai, tidak ingin bertengkar. Saya yakin 100% itu. Kalau ada hanya segelintir orang saja kok. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ayo kita jalani, kita penuhi, kita tunaikan kewajiban dan tanggung jawab konverbil ini. Tidak bisa dihindari. Nah, cara untuk damai, kembalilah pada landasan aturan main yang ada. Jangan neko-neko. Apa yang sudah kita jalani, yang lalu-lalu kita ikuti sebagaimana lazimnya. Misal, kalau Kongres dimungkinkan e-voting nasional, sementara anggaran dasar belum dirubah, kembalilah ke anggaran dasar rumah tangga. Jangan ikut-ikutan e-voting nasional. Sudahlah, kita ketemu bahwa perkembangan teknologi yang bisa membangun sistem elektronik, monggo silahkan. Tetapi dalam hal-hal menyangkut perilaku manusia, yang setiap tindakan itu harus punya dasar. Agar kita terjadi ketertiban, maka gunakan dasar ini. Kalau dipandang tidak cukup untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, ayo kita rubah. Kita rubah. Tapi ingat, karena kita ini orang hukum, setiap tindakan harus punya legalitas. Kita bicarakan bersama, apa yang perlu kita perbaiki. Kita perbaiki. Yang memang tidak perlu, enggak usah. Enggak usah diada-adakan kalau memang itu tidak perlu. Saya pikir itu akan menimbulkan kemudorotan. Nah, problem yang akan datang pasti tentukan waktu. Dan waktu yang ada di dalam anggaran dasar kita sesungguhnya adalah 3 bulan sejak Kongres. Nah, sekarang kan pasti fenomena yang terjadi ada 2. Yang satu mengatakan Kongres, yang satu KLB. Oke lah, karena Konverwil ini berdiri sendiri, yang sekarang di depan mata ini sudah ada Kongres, oke, kita ikuti. Batas berdasarkan anggaran dasar rumah tangga 3 bulan. Kan gitu ya Bu Eni ya, 3 bulan. Itu di pasal berapa itu Bu Asna? Bila mana di dalam 3 bulan setelah Kongres belum dilaksanakan karena suatu hal, bisa diperpanjang 2 bulan. Ketentuan begitu. Dan perpanjangan itu bisa ditetapkan oleh PP kalau enggak salah. Gitu ya Bu Eni ya. Ditentukan oleh PP. Nah sekarang kalau kita perhatikan, monggo silakan pakai patokan Kongres, monggo. Karena sesungguhnya Konverwil ini adalah kemandirian di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Mari kita atur sendiri. Kapan waktunya? Dengan koridor-koridor yang sudah diatur di dalam anggaran dasar. Kalau memang dipandang 3 bulan itu terlalu mepet, kita menggunakan perpanjangan 2 bulan itu bagaimana. Tapi ini dengan musyawarah baik-baik. Tidak usah yang sini menjadi pertengkaran, tergantung kesiapan saja.
Kalau sudah kita tentukan waktu, tentu waktu itu apakah memadai atau tidak di dalam proses-proses persiapan. Kalau di tingkat level nasional itu ada prakongres, di sini apakah menentukan calon ini butuh waktu. Kapan waktunya? Monggo diatur. Di sini nanti kan ada pembentukan SC, OC, tim FER, tim LIH, dan tim WAS. Dan ingat prinsip bahwa jangan pernah institusi yang ada di dalam organisasi ini, dia menjadi kendaraan politik, menjadi tim sukses. Ketika pengurus bertindak menjadi sekaligus tim sukses, ini akan timbul masalah. Karena di dalamnya di sana, dia menjalankan fungsi yang rangkap, yang terjadi konflik interest. Dia regulator, dia satu dengan operator, sekaligus dia eksekutor. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Bahkan di dalam negara kita, penyelenggaraan pemilu itu dilakukan oleh KPU yang pembentukannya berdasarkan undang-undang dan tidak diangkat oleh presiden, tetapi melalui suatu proses yang sedemikian rupa supaya dia betul-betul lembaga yang independen. Dan saya berharap tim-tim yang ada ini harus steril. Tidak boleh mempunyai konflik interest. Terjadi konflik interest. Supaya fair, kita memperlakukan yang sama. Equality before the law. Mempunyai kedudukan yang sama. Jadi di sini tadi saya melihat kan tinggal judulnya di sini yang mana? Penandatanganan SK penetapan. Seakan-akan ini sudah dibentuk. Padahal jiwanya saya tidak tahu Bu Heni, saya tidak tahu apakah sudah dibentuk atau belum. Karena itu bentuklah dengan musyawarah. Jangan ditentukan sepihak. Ya. Karena saya mendengar calon-calon sudah ada di depan mata kita jelas. Bu Heni salah satu sebagai calon misalkan. Tapi kan posisi sekarang kan sebagai ketua Pengwil. Dari sini konteksnya harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Ini akan timbul konflik interest. Saya minta maaf. Saya ini sangat anti ya. Baik di undang-undang PT, undang-undang yayasan, setiap direksi mau melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan konflik interest dia harus mundur. Begitu juga pengurus pasal 36 undang-undang yayasan sama. Dia harus mundur. Enggak boleh dia menandatangani sesuatu tindakan hukum yang menimbulkan konflik interest. Bahkan saya selaku majelis pengawas ketika itu, begitu saya dilantik menjadi majelis pengawas, saya mundur dari hal-hal yang sifatnya konflik interest pada diri saya. Di bank saya mundur. Untuk menjaga apa? Konflik interest. Nah, sikap ini penting, independence. Kita sebagai suatu profesi, penting. Hakim sama. Bahkan hakim tidak boleh berhubungan dengan para penggugat atau tergugat. Untuk apa? Supaya tidak ada sikap yang memihak. Nah, oleh karena itu, saya bersyukur Bu Heni, sampai hari ini belum dibentuk. Sehingga memberikan ruang bagi kita semua untuk ayo rundingan. Ketua-ketua Pengwil, ketua-ketua Pengda dan mungkin ketua bidang yang terkait dengan ini, musyawarahlah.
Dan kami sebagai Dewan Kehormatan sesuai anggaran dasar kita diminta, diperintahkan saran dan usulan dari Dewan Kehormatan. Begitu bunyinya ya Bu Eni. Ini kita jalankan semuanya itu. Jadi tidak ada kita main serobot-serobot itu, enggak. Kita terbuka dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan suasana yang gembira. Jadikan suasana Conferwil ini suatu ujian, sekaligus sarana untuk berlatih bahwa orang itu dalam hal tertentu harus memilih. Dan kita tidak anti, kalau kita memilih itu ada perbedaan, terus kita jadi musuh. Jangan. Siapapun yang kita pilih ada di dalam hati kita. Kalaulah mau dibicarakan, monggo. Tapi ingat, bicarakan jangan menjatuhkan. Bicara mana baiknya. Kalaulah terpaksa, lihatlah yang paling sedikit kurangnya. Begitu. Dari sini nanti kita bicarakan, enggak usah kita ini saling memukul yang sana, memukul yang sini, enggak usah. Toh pada akhirnya kalau sudah ada pemenangnya, ayo bersama-sama. Memang yang mempunyai kualitas, tunjuklah dia sebagai pemimpin kita. Dan jangan lupa, seorang leader akan menjadi leader yang baik bila dia menjadi follower yang baik. Jangan pernah dia menjadi leader yang baik kalau dia tidak mempunyai kemampuan dan kebaikan di dalam posisi sebagai follower. Dan saya sekarang posisi sebagai follower karena pimpinan saya ada di pengurus wilayah maupun pengurus daerah. Kami mengikuti sami'na wa atokna, mengikuti sepanjang sesuai dengan kebenaran dan kebaikan di antara kita. Secara demikian, mudah-mudahan untuk yang akan datang ini memberikan suasana yang lebih baik dari yang sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merangkap moderator. Tadi waktu yang diberikan kepada kami, kalau nggak salah sampai jam 15.10. Ini masih ada 3 orang yang berada di meja pimpinan. Saya kira dibagi ini ada 20 menit. Jadi mungkin 5 menitan ya. Boleh, mungkin 7,5 ya. Mungkin Pak Kuku dulu kita menyelesaikan Dewan Kehormatan. 5 menit Pak Kuku. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Erna atas kesempatannya. Terima kasih Bu Erna, Bu Eni. Baik, saya kira Bu Erna, Pak Fauzi tadi sudah menjelaskan dengan runtut dan jelas. Saya cuma menambahin sedikit aja. Jadi saya kira kita era pemilihan itu pasti ada. Setiap pemilihan pasti ada. Pro kontra itu pasti ada. Saya selaku Dewan Kehormatan Wilayah itu mengharapkan dan menginginkan Jawa Timur itu sejuk. Saya menginginkan rekan-rekan kelihatan kalian di sini sejuk, tapi nanti di forum grup WA, waduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau yang merasa itu, tolong jangan dilakukan. Iya, image-nya Jawa Timur itu bukan forum wilayah, tetapi itu forum nasional. Saya sangat sedih, Mas. Gak ono sing ngiling no ta Jawa Timur. Oh gitu ya. Ya, sudah. Oleh karena itu di saat ini dan di detik ini saya mengingatkan, tapi tidak perlu menyebutkan nama. Tolong hentikan. Karena semuanya itu setelah seperti diutarakan Pak Fauzi, setelah itu selesai. Jawa Timur itu biasanya seperti itu. Tapi ini enggak, mulai dulu sampai sekarang tetap aja. Saya enggak usah menyebutkan nama, yang merasa tolong.
Janganlah. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, janganlah kita ini mentorengkan yang tidak baik. Maklum, senior-senior kita itu tempo hari itu memberi contoh yang baik-baik. Selesai. Jawa Timur itu kalau ada apa-apa pasti jujukannya Jawa Timur, nasional Jawa Timur. Lah ini Mas, sekarang ini masalah grup WA, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Anda baca sendiri aja sudah. Loh, saya mengamatin baca saya memang, tetapi saya enggak akan berkomentar. Salah nanti dikira memihak, oh saya berkomentar gini, oh ini Koko pro Kongres. Oh mengentar ini, oh ini pro KLB. Biarkan saja yang Kongres sudah berlalu, Kongres tetap. Kayak yang KLB jangan, oh situ grupnya KLB, oh gini. Jangan sudah, biar nanti itu alir mengalir di saluran yang benar, otomatis nanti hasilnya pasti benar. Tetapi kalau ada yang tidak benar menyudet, oh alirannya disudet ke sana, biar ini nggak lama. Hal itu nggak lama. Dan itu akan tercatat dalam sejarah. Oh Jawa Timur sekarang ini setelah senior-senior yang tempo hari kayak begitu nggak taunya, lah kita ini yang malu. Saya diantaranya selaku Dewan Kehormatan Wilayah ini malu juga kan. Lah Bu Erna yang tempo hari sampai berdarah-darah kayak dulu Bu ya, Pak Fauzi dan semua. Lah itu ya sudah, yang berlalu tetaplah berlalu, yang Jawa Timur sekarang ini ayo. Mohon maaf nanti ke depan andai kata kita nggak tahu siapa nanti yang jadi. Lah kita kalau andai kata oh ini perlu, mohon maaf bukannya senior ini harus dimintain pendapat. Oh ini perlu minta pendapat. Oh iya. Setelah minta pendapat, setelah itu ya harus pendapat itu harus dilaksanakan. Jadi oh pendapat ini habis itu terus sudah diputusin sendiri. Mudah-mudahan hal itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Itu saya kira itu. Jadi saya memohon dengan sangat dan hormat kepada rekan-rekan semuanya, tetaplah pada pendirian senior-senior kita. Jawa Timur adalah sinar daripada nasional, mengenai pendapat dan kelakuan dan apa semuanya itu, itulah tetap itu. Nanti enggak ada, nanti saya, kamu kalau enggak itu enggak jadi notaris, pilihlah saya. Enggak ada istilahnya, oh ini balas jasa atau apa, mudah-mudahan enggak ada seperti itu. Jadi kita kalau andai kata kita berbuat, kita demi kepentingan organisasi, kita enggak ada maksud yang lainnya untuk kemajuan Jawa Timur semata. Mungkin dari saya itu, mohon maaf atas kekurangannya, kurang lebihnya, kalau tidak berkenan ya dibuang saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kukuh. Ini selanjutnya Pak Ladies First ya Pak Wimpri ya. Oke, saya kira Bu Asna dulu. 5 menit ya Bu. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sepertinya saya selama sebagai penasehat baru sekali ini diminta untuk memberikan nasihat di depan. Mudah-mudahan, mungkin sudah haji katanya Bu Erna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga sejuk, tidak ada suatu hal yang tidak mengenakan, karena semua tahu saya juga kemarin itu juga sebagai pelaku dalam kongres, tapi saya tidak akan menyinggung-nyinggung itu. Saya akan berbicara dalam konteks kita sebagai keluarga Pengwil Jawa Timur. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bu Heni, kepada pengurus wilayah Jawa Timur yang memulai rangkaian kegiatan Konferwil melalui rapat gabungan ini. Jadi yang perlu meng-highlight Mas Fauzi tadi bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya sesuai ADART, termasuk mulai pemilihan, tim fair dan sebagainya, dan yang berkaitan dengan ART di pasal 23, 28. 23 masalah
apa tadi? Ya, jadi itu yang perlu saya garis bawahi, bahwa pasal 23 adalah kita harus melaksanakan kongres 3 bulan setelah kongres, Conferwell 3 bulan setelah kongres, dan bisa diperpanjang 2 bulan apabila, dan PP akan memberikan PLT, perpanjangan 2 bulan itu. Kemudian pasal 28 juga di situ disebutkan bahwa hasil Conferwell itu adalah dilantik oleh PP. Jadi menurut saya kita perlu menyikapi bahwa dan menyepakati bahwa Conferwell kita itu tetap sesuai anggaran dasar dan sebagai turutan dari kongres yang telah diadakan pada tanggal 30 Agustus kemarin. Jadi itu. Jadi ini adalah turutan dari kongres gitu. Nanti kalau masalah KLP nanti saya akan menyinggung sedikit gitu ya. Kemudian jadi kita ini berkonferwell adalah turutan dari Kongres 30 Agustus di Banten. Itu ya yang sebagai patokan. Agar sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga gitu, supaya kita tidak lari kemana-mana gitu. Nah, kemudian untuk pemilihan. Nah, kita ciptakan Conferwell ini dengan Conferwell damai. Semua anggota berhak untuk mengajukan diri mencalonkan diri sebagai calon ketua. Dan tidak ada tim jadi ini mohon maaf, cikal bakalnya carut marut di nasional itu adalah sebetulnya persaingan tim ses dari satu orang calon dan calon lainnya. Itu asal usulnya. Jadi ini jangan terjadi di Jatim. Siapapun yang menjadi stakeholder di sini, baik DKW, penasehat, pakar, ketua-ketua Pengda, apalagi pengurus Pengwil, jangan jadi tim ses. Itu tadi Mas Fauzi benar sekali bicara. Dengan itu kita akan Conferwell damai. Saya yakin teman-teman yang di sini itu yang akan maju sebagai calon adalah wakil-wakil terbaik kita di Jatim. Saya yakin. Dan tidak ada yang punya niat buruk untuk sebagai penguasa, sebagai apa. Pasti punya nilai-nilai luhur untuk Jatim. Dan yang saya selalu ingat dari dulu ya, jadi INI itu bukan organisasi massa. Bukan seorang ketua harus disukai oleh anggotanya. Tapi seorang ketua INI itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur lembaga notariat. Menjunjung norma-norma yang ada. Dengan itu, tanpa perlu dia disukai atau tidak, itu pasti akan baik hasilnya. Jadi itu, saya mohon tidak ada tim ses, semua bisa maju, tidak ada dukung-mendukung, tidak ada klaim aku didukung Pengda iki. Saya yakin ketua Pengda itu sudah tahu kok, mana yang bisa mengemban tugas, mana yang enggak. Dan kalaupun kalah, itu belum berarti yang bersangkutan itu lebih jelek, belum tentu, gitu. Enggak gampang bertanggung jawab jadi ketua itu. Bukan hanya sekedar tampil pidato, bikin kegiatan ini, tapi cara berpikirnya, nilai-nilai untuk menjunjung tinggi lembaga notariat itu yang paling penting, menurut saya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ingat kita jargon rukun guyub saklawase ini zamannya Ibu cantik di sebelah saya ini harus benar-benar diresapi, bukan hanya di bibir. Siapapun sehabis Conferwell, sehabis pemilihan yang si akad menang itu kembali utuh. Kita tetap rekan sejawat yang bersama-sama berdalam organisasi ini untuk berbargaining menjalankan aturan-aturan yang kita terima yang harus kita jalankan sebagai notaris. Itu yang penting. Ya. Saya rasa itu, kemudian saya menyinggung sedikit untuk yang tadi karena Mas Fauzi menyinggung masalah carut-marut nasional antara kabel, saya juga sedih. Saya enggak baca, terus terang di grup itu kalau sudah bunyi KLP dan ada tendensius begini-begitu, saya tidak baca. Tapi dalam kesempatan ini, saya mengajak
para DKW, para stakeholder semua yang ada di sini, marilah kita menyelamatkan organisasi INI kita sebagai wadah tunggal. Pasal 82 Undang-Undang 2 nomor 2014 harus kita pertahankan. Apapun yang terjadi, saya yakin saat ini semua teman-teman itu sudah membaca kronologisnya Kongres, kronologisnya P25 sampai mau mengadakan KLB itu sudah baca semua, saya yakin. Dan saya yakin semua di hati masing-masing rekan-rekan sudah memutuskan saya mau ikut KLB apa tidak, saya berada di jalur Kongres apa tidak. Saya yakin. Jadi enggak perlu lagi rekan-rekan teman-teman yang tendensius untuk ngajak KLB untuk ngumpul-ngumpul PP itu sudah enggak perlu. Kita semua itu adalah orang yang terbiasa membaca, menjalankan tugas dengan aturan-aturan dan undang-undang. Kita bisa membaca semua, enggak perlu dipengaruhi oleh siapapun. Jadi stop, sudahi untuk perbedaan KLB Kongres. Marilah kita, silahkan yang mau ikut Kongres, monggo. Nanti yang penting KLB, Kongres sudah. Yang penting adalah nanti kita bagaimana menyusun suatu forma untuk mempertahankan INI sebagai wadah tunggal. Saya yakin di sini ada tokoh-tokoh, terutama Mas Fauzi yang sudah sekarang dengan tidak adanya almarhum Mas Fauzi ini adalah seorang yang paling saya gugu, paling saya hormati dalam berorganisasi selama ini. Saya yakin akan bisa mengawal organisasi INI sebagai wadah tunggal. Kita harus secara arif, bijaksana untuk menyikapi secara positif. Jangan sampai organisasi kita ini jadi dua. Memang tapi bahasa gaul ya, bahasa bukan ini. Pak Menteri bilang, dua-duanya tak akui, dua-duanya tidak diakui, tidak mungkin itu. Tidak mungkin itu. Dan kita harus berjuang untuk tetap mempertahankan wadah tunggal. Saya rasa itu, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan Jatim, di bawah Bu Heni yang tinggal sedikit lagi menyelesaikan jabatannya selaku Ketua Pengwil, dan mungkin nanti akan dilanjutkan oleh siapa saya tidak tahu, kita konferwil dengan damai dan guyup. Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Wimpri, ini sudah 5 minutes more. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi itu saya lihat jam. Moga-moga dihabisin semua. Ternyata enggak habis. Ternyata masih ada ini waktunya. Pertama-tama saya juga akan menyitir beberapa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Bu Erna tadi menyampaikan quote, saya juga akan menyampaikan quote juga. Saya masih ingat bahwa kalau bukan ahlinya tunggu kehancuran gitu ya. Saya juga beberapa saat ini tidak mengikuti gitu ya. Sehingga tadi saya sudah minta izin juga ke Bu Ketuil untuk sebetulnya saya tidak ikut, dalam jadwal juga sebetulnya enggak ada gitu. Namun saya sitir juga Pak Fauzi, saya minta supaya nanti acara yang akan diadakan itu harus tetap guyup, rukun. Tolong Jawa Timur dari dulu adalah barometer. Selalu saya ingat itu, ya barometer. Dan saya sitir Pak Kukuh juga, saya juga kalau membaca miris di WA itu ya. Tentunya tidak semua ada di sini nih yang ikut di WA. Tapi kata-katanya itu menurut saya sudah keluar dari etika gitu ya. Cobalah bersabar menahan diri. Semua ada perbedaan, saya yakin itu ada perbedaan. Saya aja dengan istri aja berbeda gitu ya. Jadi nggak bisa dihindari itu perbedaan. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan risiko, meminimalkan gesekan. Sehingga saya harap nanti konferwil yang diadakan bulan depan, kalau memang lancar,
dapat berjalan dengan lancar dan meskipun udara Surabaya panas dan diperkirakan sampai Desember tidak mempengaruhi supaya Converwil tetap adem. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Cuma 2 menit Bu Erna, mohon maaf. Cuma 2 menit. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator Bu Erna. Silakan Bu. Ya, saya kira bisa disimpulkan satu. Kami semua yang ada di depan ini tetap ingin INI tetap satu wadah. Itu aja, apapun ya. Bahwa nanti ada KLB dan lain-lain itu hak masing-masing dari kita semua. Dan kita harus ingat ya bahwa INI ini kumpulannya orang pinter-pinter. Sehingga ada yang klaim saya kongres, saya benar ini kongres benar. Monggo, kita tidak berhak untuk memberikan judgement. Kemudian yang satu, menurut saya KLB yang benar lah, monggo ini haknya semua anggota. Jadi kita tidak usah mendiscourage satu sama lain, udah pokoknya monggo jalan semua dan what is the ending nanti, monggo itu nanti whatever will be ya kayak lagunya anak-anak ke Sera-Sera whatever will be. Tapi tetap kita berharap wadah tunggal ya. Jadi kalaupun bagaimana jalannya kita tunggu aja. Saya kira itu, terima kasih Bu Heni, Bu MC tadi. Saya kira itu dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan tetap membuat Jatim ini dalam suasana guyub rukun, saklawase dan tetap dalam suasana damai apapun yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk seluruh Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Pakar, Dewan Kajian dan juga Dewan Penasehat. Terima kasih Ibu.